Ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Em, Sebelum memulai pembelajaran akan Ibu absensi terlebih dahulu ya. Tara hadir. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang hereditas. Hereditas adalah penurunan sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi, apakah kalian tahu kenapa ketika ada orang mempunyai mata lebar menikah dengan mata yang sipit? Kenapa anaknya mempunyai mata yang sipit? Nah, itu akan kita pelajari nanti di materi kita hereditas. Untuk pembelajaran hari ini akan Ibu bagi menjadi kelompok-kelompok. Jadi silakan per kelompok dibentuk menjadi 4 anak. Setelah terbentuk kelompok akan Ibu bagi kertas diskusinya. Ini kertas diskusinya, ini materinya. Nah, untuk slide awal ini di sini ada ringkasan materi yang bisa didiskusikan oleh kalian. Kemudian di slide selanjutnya terdapat soal yang bisa kalian diskusikan untuk kemudian dikerjakan. Ibu, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Setelah sesi diskusi selesai, maka Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang hari ini, tentang diskusi yang sudah anak-anak lakukan bersama kelompoknya. Jadi silakan lihat PPT-nya. Nah, di ringkasan tadi terdapat keterangan bahwa ada sifat rambut. Jadi beberapa sifat di tubuh manusia itu ada yang mempunyai sifat dominan, yang artinya mendominasi, dan resesif, yang artinya akan kalah sama yang dominan. Resesif artinya tidak muncul, begitu. Jadi kayak seperti contohnya ada warna rambut. Nah, di sini dijelaskan bahwa rambut coklat tua itu lebih dominan daripada warna lainnya. Jadi ketika ada orang yang menikah dengan orang yang mempunyai rambut coklat tua, maka bisa dipastikan jika nanti keturunannya pasti akan mempunyai rambut berwarna coklat tua. Kemudian ada juga mata. Nah, ternyata mata sipit dan mata lebar itu yang lebih dominan adalah mata sipit. Jadi ketika ada orang yang mempunyai mata sipit kemudian menikah dengan orang yang mempunyai mata lebar, bisa dipastikan jika anaknya akan mempunyai mata yang sangat sipit. Kemudian ada juga warna bola mata. Nah, warna bola mata coklat itu lebih mempunyai sifat dominan daripada warna biru atau abu-abu. Jadi ketika kita melihat bule-bule itu menikah dengan biasanya yang mempunyai mata coklat itu kan penduduk pribumi. Nah, nanti bisa dipastikan anaknya akan mempunyai kemungkinan besar akan mempunyai mata yang berbeda, karena ternyata warna bola mata coklat itu lebih mendominan. Di kolom-kolom selanjutnya terdapat keterangan lebih lanjut dan intinya sama, silakan dibaca sendiri. Kemudian setiap manusia mempunyai kromosom sebanyak 22 pasang, yaitu 44 pasang autosom dan 2 pasang genosom. Gitu. Jadi biasanya untuk sel kelamin betina atau ovum itu disimbolkan dengan AAXX, dimana artinya 22 pasang gen tubuh dan XX itu merupakan gen jenis kelaminnya, seperti itu. Sedangkan untuk laki-laki biasanya disimbolkan dengan 22 gen autosom atau tubuh dan
XY, di mana pada laki-laki atau sperma disimbolkan dengan Y. Jika perempuan disimbolkan X, maka laki-laki disimbolkan dengan Y. Jadi bedanya ada di X sama Y. Jadi sebenarnya yang menentukan akan terjadi keturunan laki-laki atau perempuan itu ditentukan oleh seorang ayah. Apakah ayah itu nanti memberikan gen Y-nya atau tidak. Jika ayah memberikan gen Y-nya, maka bisa dihasilkan keturunan laki-laki. Jika ayah tidak memberikan gen Y-nya, maka keturunannya kemungkinan besar akan perempuan. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa lebih banyak wanita di dunia daripada laki-laki. Kemudian kelainan. Masuk kepada kelainan, penyakit yang disebabkan oleh alel resesif autosom. Nah, di sini di keterangan tadi di ringkasan dituliskan ada ibu karier dan ayah karier. Nah, apa ibu karier dan ayah karier? Maka akan dihasil perbandingan anak normal 1, anak karier 2, dan anak penderita 1. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1 gitu. Dengan 1 anak normal, 2 anak karier, dan 1 anak penderita. Seperti itu. Kemudian kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosom tadi, jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama adalah anemia sel sabit, yang kedua adalah fibrosis kistik, yang ketiga adalah galaktosemia, dan yang keempat adalah albinisme. Nah, itu merupakan kelainan-kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal yang bisa diturunkan. Kemudian masuk ke kelainan alel yang disebabkan oleh alel dominan autosomal. Untuk diagram penderitanya, penyakit yang diturunkannya sama seperti yang awal, banding 2 banding 1, di mana 1 adalah dihasilkan anak keturunan normal, yang 2 adalah karier, yang ketiga adalah anak penderita. Nah, macam penyakitnya adalah akondrolusia, yang kedua Huntington. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh alel dominan. Yang selanjutnya adalah kelainan resesif tertaut kromosom sel X. Nah, macam penyakitnya hemofilia dan buta warna. Untuk yang terakhir adalah golongan darah manusia. Nah, golongan darah manusia ini merupakan salah satu gen yang dapat diturunkan ke anak. Jadi di sana nanti di situ dibagi menjadi 2, yaitu ada golongan penderita ABO dan MN. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya, silakan anak-anak baca di ringkasan yang sudah Ibu berikan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Seru bukan? Jadi untuk minggu depan akan Ibu berikan tugas supaya lebih memahami materi. Silakan setiap siswa merangkum tentang materi yang disampaikan hari ini dan mengerjakan soal, melanjutkan soal yang tadi Ibu berikan. Ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Sudah cukup pembelajaran hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, maka akan Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.